pahami dari sini nih. Jadi teks hukum, ya, teks hukum itu berarti ada di undang-undang, ya, undang-undang. Kalau dalam hukum positif kita berarti hukum itu ada di norma. Normanya apa? Norma itu adalah norma yang tertulis ada di undang-undang. Nanti ada norma yang tidak tertulis, berarti norma yang tumbuh berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ya. Nah, sekarang cek dulu norma yang tumbuh berkembang, norma yang tertulis dalam teks, dalam undang-undang. Nah, tatkala kita menemukan norma yang tertulis dalam undang-undang, apakah dia hidup? Belum hidup, dia mati. Nah, maka berarti dia harus pakai metodologi ilmunya. Nah, dalam hukum Islam kemudian disebut dengan usul fikih itu. Nah, maka usul fikih itu adalah metodologi untuk memproduksi fikih. Pahamkan dulu ini. Ya. Maka setelah Anda ada fikih, maka berarti ada hukum. Nah, hukum dalam dimensi ini berarti hukum ini terus tumbuh berkembang dengan apa? Dengan kebutuhan perilaku manusia terhadap jawaban hukum. Tuh, Anda pahamkan ini. Jadi hukum itu selalu terupdate. Hukum itu selalu terbarukan. Tidak ada hukum yang tidak terbarukan. Hukum itu selalu terbarukan. Kenapa hukum itu selalu terbarukan? Sebab hukum itu berinteraksi dengan apa? Dengan sesuatu yang terjadi dalam perilaku manusia. Nah, oke. Anda cek sekarang alurnya. Merubah berarti nas. Nah, kalau dalam bahasa hukum positif, nas ini Anda sebutkan teks dalam undang-undang yang kemudian disebut dengan perasa hukum. Ya kan? Ada perasa hukumnya seperti apa? Nah, apakah perasa hukum itu langsung Anda bisa pakai, langsung bisa dipergunakan, langsung bisa diterapkan langsung? Tidak bisa. Tetap saja harus dicarikan dulu. Dicarikan apa? Kalimatnya. Dalam bahasa Arab kemudian dicarikan lafadznya. Jadi kalau misalkan tadi saya sudah ilustrasikan, minggu depan Anda wajib masuk, nah, Anda harus masuk, maka itu kan perasa. Minggu depan harus masuk. Itu kan perasanya, nasnya. Nah, tapi kalau Anda mau dibahasakan hukum, itu seperti apa hukumnya minggu depan itu? Kita masuk kemana? Masuk ke kelas, iya, apa hukumnya? Nah, itu kan harus dicarikan. Dicarikan apa? Dicarikan kalimatnya. Mana kalimat yang menunjukkan minggu depan kita harus masuk? Maka kemudian dalam bahasa Arab kemudian disebut dengan lafaz. Ya. Nah, maka setelah Anda ada dua komponen ini bersatu, maka ada dilalah. Dilalah itu berarti ada sebuah proses penunjukan, ada sebuah petunjuk yang menunjukkan kepada sesuatu terhadap objek yang sedang diteliti, terhadap objek terhadap perkara yang sedang diselesaikan. Itu. Nah, maka di sini nasnya itu bentuk apa? Quran hadis. Dalam hukum positif nas ini terkategori bukan Quran hadis berarti dalam hukum positif. Hukum positif apa? Undang-undang. Sumber hukum itu yang kemarin sudah kita sebutkan, sumber hukum yang memiliki dimensi bervariasi. Ya, karena sumber hukum yang memiliki dimensi yang bervariasi, maka berarti Anda akan memahami ini. Dari sumber-sumber hukum yang memiliki pluralisme yang sangat luar biasa akan menunjukkan kepada sesuatu. Maka menunjukkan pada sesuatu itu, Anda lihat sekarang, apakah sudah langsung bisa dieksekusi proses penunjukan itu? Belum. Nih, mekanismenya berarti harus diproses melalui ilmu pengetahuan. Dalam bahasa hukum positif berarti usul fikih itu disebut dengan apa? Ilmu hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu metodologi. Ilmu metodologi apa? Ilmu metodologi penelitian, ilmu metodologi penyelesaian hukum. Ya. Ilmu metodologi yang menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, ilmu hukum sebagai ilmu metodologi yang social engineering, ilmu hukum sebagai ilmu yang kontrol sosial. Kan kayak begitu kemarin sudah kita jelaskan, ilmu hukum sebagai ilmu dan ilmu hukum sebagai metodologi dan ilmu hukum sebagai filsafat. Nah, kalau kita laksanakan, implementasikan, maka akan terjadi seperti begini. Dalam bahasa hukum Islam,
Nah, itu kemudian disebut dengan usul fikih. Nah, maka nanti di sini ada kalimat pertama yang harus Anda lakukan, itu adalah pendekatan bahasa dulu. Ya, pendekatan bahasa itu menunjukkan terhadap apa? Pendekatan bahasa itu adalah pendekatan tentang tata bahasa. Nanti juga dalam hukum positif itu diawali dari autentik, ya, data-data yang bersifat autentik, teks yang bersifat autentik. Setelah teks yang bersifat autentik, maka kemudian nanti akan melahirkan teks-teks yang bersifat tata bahasa. Jadi bahasa yang bersifat autentik itu harus ditentukan dilihat dari aspek ketatabahasaan. Setelah Anda lihat dari aspek ketatabahasaan, maka kemudian dilihat dari aspek sosiologinya, kemudian dilihat dari penafsiran sosiologis, dilihat dari penafsiran antropologisnya. Itu kan terjadi seperti itu. Itu semua adalah pendekatan bahasa. Kalau kita kerucutkan, nah nanti ada pendekatan antropologi hukum dan pendekatan sosiologi hukum. Nanti ada di mana? Nanti ada di makna. Nah, tapi kalau diskemakan dalam hukum Islam ini sudah diseplit pendekatan bahasa. Dalam hukum positif berarti kalau pendekatan bahasa itu adalah pendekatan autentisitas, ya. Yang kedua pendekatan tentang tata bahasa. Nah, setelah Anda paham begini, ada tata bahasanya, berarti tata bahasa itu menunjukkan apa? Menunjukkan terhadap kalimat hukumnya, teks hukumnya seperti apa, gitu. Bahasa hukumnya seperti apa. Ini kan teks hukumnya amar dalam bahasa hukum positif, kemudian perbodnya, itu kan bahasa hukumnya. Nah, maka kedua ada an-nahyun, berarti ada perbod. Kalau amar tadi dibod, kalau nahi perbod. Yang terakhir ada pilihan. Nah, dalam hukum positif juga sama, ada 3. Dalam hukum Islam sebenarnya ada 3. Cuman nanti beda pengembangannya. Pengembangannya seperti apa? Dalam hukum Islam kemudian dikembangkan menjadi 5. Item yang pertama, ini sampel yang pertama. Kalau Anda ada lafad atau ada kalimat amar, ada bahasa hukum itu menunjukkan perintah, berarti apakah langsung perintah itu harus menunjukkan perintah? Nah, apa buktinya yang tadi? Minggu depan bisa masuk, bisa tidak. Itu kan ada di tengah-tengah. Berarti menunjukkan tidak setiap kalimat yang menunjukkan, tidak setiap kalimat menunjukkan kepada amar, tidak setiap kalimat menunjukkan kepada nahi. Bisa sebuah kalimat itu tidak menunjukkan amar, tidak menunjukkan nahi. Tapi ada di tengah-tengah, pilihan namanya. Ya. Nah, maka di sana ada pengolahan data. Jadi kalau Anda sudah ada bahasa hukumnya, amarnya, nah, maka Anda itu baru sampai pengolahan data. Saya ingatkan kembali ke Anda bahwa penalaran hukum itu adalah salah satu, ya, bentuk dari penelitian hukum. Ya, jadi karena penalaran hukum itu adalah salah satu bentuk dari penelitian hukum, maka prosesnya Anda pahamkan bagaimana cara meneliti hukum. Maka salah satunya adalah caranya mengolah data. Ya, setelah mengidentifikasi data, mengkualifikasikan data, mengklasifikasikan data, kan kayak seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, nahyun. Ya, perbodnya, nahyun juga 2. Apakah langsung? Tidak. Ada diolah datanya. Pilihan. Apakah seperti itu? Sama juga diolah datanya. Jadi bahasa, ya, bahasa hukum, ya, teks hukum, ya, teks hukumnya amar, nahyu, pilihan, itu semuanya bahan mentah, ya, bahan mentah yang harus diolah data oleh siapa? Oleh ahli hukum. Jadi itu baru data. Ini saya menunjukkan nih, ada kalimat harus dilakukan, ada kalimat tidak boleh dilakukan, ada kalimat boleh tidak, boleh dilakukan, boleh tidak. Itu hanya baru menemukan data yang harus diolah. Jadi data mentah. Berarti harus diolah. Diolah oleh siapa? Diolah oleh para ahli hukum. Melalui apa? Mekanisme penelusuran. Nah, maka pengolahan data inilah yang kemudian disebut dengan logika hukum. Ya. Mekanisme dari poin 1, misalkan ada sampai 10, maka nanti disebut saja teori penalaran hukum. Kenapa? Karena rasionalisasi sudah divalidasi
dan sudah disepakati oleh para ahli hukum dengan tahapan-tahapan tertentu. Nah, oke, balik lagi ke sini, ke slide. Nah, kalau Anda sudah masuk di amar, itu kan baru kalimat hukum. Nah, sekarang harus dimunculkan menjadi bahasa hukum atau kaidah hukumnya. Maka apa yang ditunjukkan? Berarti wajib, harus dilakukan. Wajib kan dalam bahasa kita. Dalam bahasa hukum positif, ya harus dilakukan. Dalam bahasa hukum Islam, wajib. Ya. Dalam bahasa hukum positif, apa yang wajib itu? Ya, kan tinggal dicek apa istilahnya. Yang wajib itu verbon, gebon, wajib itu gebon. Nah, yang kedua, nahyun. Berarti kaidah hukum, bahasa hukum yang diterjemahkan dari kalimat hukum nahyun, larangan, berarti apa? Tidak boleh dilakukan. Berarti apa? Verbon, gitu. Ya, itu gebon. Tadi gebon, kalau sekarang verbon. Nah, sekarang kalau pilihan, berarti kalau pilihan itu adalah takhir. At-takhir itu kan berarti gini modelnya, tetap saja. Nah, saya klasifikasikan kalau at-takhir itu berdasarkan apa? Berdasarkan kelengkapan syarat dan rukun. Nah, ini harus Anda pahamkan nih alurnya. Kelengkapan syarat dan rukun ini menjadi standar untuk menunjukkan jika pengolahan data dari lafadz yang menunjukkan kepada lafadz bahasa hukum menunjukkan apa? Apakah dia menunjukkan pada wajib? Apakah dia menunjukkan pada haram? Bagaimana syarat kelengkapannya? Kalau syarat kelengkapannya 100%, maka dia model yang kedua. Pertama, berarti harus. Kalau sudah kelengkapannya itu adalah sesuai dengan model yang kedua, berarti model yang kedua. Tetapi jika model pertama tidak masuk, model yang kedua tidak masuk, berarti pilihan model yang ketiga. Nah, model yang ketiga dalam hukum Islam, maka kemudian menjadi 3 alternatif. Alternatif yang pertama itu adalah jika syarat dan kelengkapannya, kalau kita kuantitatifkan, minimal positifnya adalah 75%, maka kemudian dia dihukumi dengan sunnah. Nah, kalau dalam bahasa hukum dalam buku Siddhartha itu, Pak Siddhartha itu menunjukkan bahwa wajib, haram, verbon, gebon, izin itu adalah operator untuk menunjukkan sebuah perbuatan hukum dapat dihukum. Nah, yang ketiga, kalau misalkan kelengkapan syarat dan rukunnya itu adalah min 75%, maka kemudian dia disebut dengan makruh. Jadi, kalau yang sunnah itu asalnya dia harusnya wajib, tetapi karena ada yang kurang syaratnya, maka kemudian turun jadi sunnah. Gitu ya. Nah, kalau yang makruh itu ada 75%, hukum asalnya dia akan jatuh ke haram, tetapi syarat dan rukunnya kurang, anggap saja dikuantitatifkan kurang 25%, jadi makruh. Yang ketiga, jika kelengkapan syarat dan rukunnya 50-50, setengah, bisa positif bisa negatif, maka hukumnya apa? Mubah. Contoh sampel. Kalau misalkan hukum merokok itu makruh. Kenapa? Sebab dia akan mendekati haram. Maka para pendapat fuqaha ada yang mengatakan merokok itu haram. Tidak makruh, ada yang mendekati haram. Kenapa? Karena dianggap 100% akan berdampak negatif, berarti haram. Sebab yang haram itu berimplikasi pada negatif, yang positif. Kemudian hukum berterus-menerus berkembang. Kata perokok, katanya merokok itu dapat meningkatkan konsentrasi. Betulkah itu seperti begitu? Nah, tinggal dicek saja. Benar ente kelengkapan syarat dan rukunnya. Penelitian bahwa dengan merokok dapat meningkatkan konsentrasi berpikir manusia. Nah, itu kan kira-kira nah, itu kan terjadi dialektika hukum yang membicarakan antara perseteruan perbedaan logika hukum dari objek yang sama. Hukum merokok berarti memunculkan ada logika hukum si A, ada logika hukum si B, ada logika hukum si C. Nah, kemudian logika hukum si A, logika hukum si B, logika hukum si C itu dikonfirmasi dan didialogkan, jadilah persoalan.
Kan kayak seperti itu ya. Nah, oleh karena itu nanti muncullah, Anda lihat, cek di sini, hukum ya. Jadi hukum itu lahir setelah melalui mekanisme proses. Ya, mekanisme proses. Jadi hukum itu tidak ujug-ujug, tidak langsung, tidak instan langsung lahir, tidak. Tetapi setiap hukum itu pasti dilahirkan atas dasar sebuah proses yang sangat panjang, dan proses yang sangat panjang itu didasarkan atas dasar mekanisme yang sudah disepakati oleh para ahli hukum. Itu ya. Anda lihat sekarang, cek. Nah, logika saya tadi sebutkan, kalau Anda di sini wajib nih, ya. Asalnya wajib, tetapi kelengkapan syarat dan rukunnya kurang, akhirnya jadi apa? Sunnah. Asalnya haram, tapi kelengkapan syarat rukunnya kurang, jadi apa? Jadi makruh. Oke. Sampai di sini, model penemuan hukum itu, ya, model pembentukan hukum itu sudah beres pada tingkat apa? Pada tingkat pendekatan bahasa. Nah, itu sudah beres. Jadi pembentukan hukum melalui proses pendekatan bahasa itu sudah selesai pada tingkat yang pertama. Apakah sudah selesai pendekatan hukum melahirkan hukum dengan pendekatan bahasa? Belum. Maka pada pola yang kedua harus ada apa? Pendekatan makna. Kenapa harus ada pendekatan makna? Anda cek tadi. Kalau kita cek dalam sebuah frasa undang-undang, kemudian kita masukkan ada kalimat mana yang dijadikan bahasa hukum untuk menunjukkan kepada kaidah hukum tertentu, itu sudah beres sampai sana, tapi hanya untuk pendekatan bahasa. Nah, apakah pendekatan bahasa itu tidak membutuhkan pola hubungan dengan bahasa yang sebelumnya dan bahasa yang setelah dari kalimat itu? Nah, ternyata itu harus dilakukan. Jadi kalau Anda menemukan sebuah frasa, maka kemudian Anda turunkan ada kalimat kata kunci dari frasa itu, maka kata frasa itu kemudian Anda telusuri, gitu kan? Telusuri secara teori kebahasaan, apa arti bahasanya, apa manfaat, bagaimana penggunaannya, dan bagaimana cara memaknainya dan lain sebagainya. Sudah selesai belum? Maka pola yang kedua yang harus Anda pahamkan itu adalah pendekatan maknanya. Kenapa? Karena setelah Anda menemukan sebuah kalimat dalam frasa tertentu dalam sebuah undang-undang, maka dia harus dikaitkan dengan lafaz sebelumnya atau lafaz sesudahnya atau kalimat, ya, atau frasa sebelumnya atau frasa setelahnya. Sehingga nanti setiap sistematika dalam hukum itu kan ada terdiri dari ada bab, ada pasal, ada ayat. Nah, bab itu tidak bisa berdiri sendiri. Pasal tidak bisa berdiri sendiri. Ayat tidak bisa berdiri sendiri. Dia tiga komponen itu harus menjadi satu kesatuan. Maka pola yang kedua yang harus dipahami oleh kita itu adalah pendekatan makna. Nah, pendekatan makna ini maka atas dasar apa pendekatan makna dilakukan? Pertama adalah pendapat atas dasar keyakinan. Maka dalam hukum positif itu seringkali seorang hakim itu harus mengatakan apa? Hakim memutuskan atas dasar keyakinan hakim. Kenapa harus atas dasar keyakinan hakim? Nah, Anda cek di sini. Karena seorang hakim harus memutuskan berdasarkan payung hukum Undang-Undang 48 itu menyatakan dia harus didasarkan atas dasar keyakinan hakim dari identifikasi nalar penalaran hukum, didasarkan atas dasar apa? Atas dasar dialektika hukum yang ditampilkan oleh jaksa dan dialektika hukum yang ditampilkan oleh apa? Oleh advokat. Maka kemudian hakim merumuskan dengan keyakinannya berdasarkan masukan dialektis yang dimunculkan oleh advokat dan jaksa, maka diputuskanlah berdasarkan keputusan begini. Itu atas dasar apa? Keyakinan hakim. Maka putusan pengadilan itu pasti benar.
tidak ada yang salah. Sama putusan fikih itu tidak ada yang salah, benar sebenarnya, karena memang itulah prosedurnya. Yang kedua, pendekatan makna itu berarti berdasarkan motif melakukan. Berarti setiap perbuatan, setiap peristiwa hukum itu pasti ada motif. Nah, motif ini juga harus dibongkar berdasarkan apa? Pendekatan makna. Maka dalam teks undang-undang itu selalu saja ada pendekatan motif. Kalau misalkan mencuri, kalau dalam hukum Islam misalkan saja, mencuri itu adalah niat mencuri. Kalau di sana, kalau mencuri tidak memiliki niat pencurian, tidak bisa dilakukan, maka tidak bisa dilakukan kayak seperti begitu tuh, ya. Maka ada teori motif yang bisa dipahami oleh pendekatan makna. Yang ketiga, berdasarkan apa? Prinsip. Prinsip ini setiap undang-undang berarti mengandung asas. Nanti dalam slide selanjutnya nanti ada bila ada kekosongan hukum, maka proses kekosongan hukum itu melalui kaidah-kaidah hukum tertentu. Nanti setelah ini saya jelaskan. Nah, maka ada prinsip, ada kaidah yang harus dipergunakan oleh setiap pembentuk undang-undang dan pelaksana undang-undang dalam mengidentifikasi persoalan hukum berdasarkan pendekatan prinsip hukum. Yang ketiga, berdasarkan situasi. Jadi berdasarkan kapan dilakukannya. Nah, yang ketiga, berdasarkan tradisi. Sampel nih, sampel yang paling gampang. Bukan yang paling gampang, sampel yang terbaru. Pemerintah daerah itu dipilih langsung oleh masyarakat. Maka validitas kemenangan dan kekuasaan pemerintahan daerah itu ditentukan oleh kemenangan pilihan rakyat. Itu kan? Nah, sekarang ada lagi Permendagri itu menyatakan pemerintah daerah bisa dicopot jika pemerintahan daerah tidak berhasil menegakkan tentang aturan protokol kesehatan. Ini kan persoalan. Di satu sisi validitas seorang pemimpin itu didasarkan atas kewenangan dan kekuasaan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tunggal untuk memilih pemimpin. Tetapi di sisi lain, ternyata hari ini validitas yang diberikan oleh rakyat kepada pilihannya itu bisa dicabut. Karena apa? Nah, nanti kan timbul saja persoalan. Ada orang yang mengatakan tidak bisa, ada orang yang mengatakan bisa, dan lain sebagainya. Itulah yang tadi saya sebutkan. Jadi penalaran hukum itu adalah penalaran problematik yang didasarkan atas dasar apa? Atas dasar pendapat-pendapat, atas dasar argumentasi hukum, atau atas dasar dialektika hukum. Itu ya, itu sampel saja. Nanti banyak lagi sampel dalam undang-undang yang banyak persoalan. Nah, yang jadi saya pahamkan dan jelaskan kepada Anda, penalaran hukum itu adalah sangat menjadi krusial dan menjadi satu pintu gerbang untuk membuka hukum-hukum baru. Nah, setelah pendekatan makna, apakah cukup? Tidak. Anda harus paham pada model yang ketiga. Model yang ketiga itu adalah berdasarkan spek objek. Kenapa harus berdasarkan spek objek? Sebab tadi saya sebutkan, setiap kasus hukum itu harus dipahami, harus didasarkan atas dasar hukum apa yang sedang kita teliti. Objek apa yang sedang kita selesaikan. Maka di sana ada spek objek. Jadi spek objek itu menunjukkan pada asas-asas tertentu dari hukum tertentu. Asas pidana berarti pakai asas pidana. Asas perdata pakai asas perdata. Asas hukum tata negara pakai asas hukum tata negara. Asas hukum ekonomi pakai asas hukum ekonomi. Tidak bisa dibulak-balik. Jadi nanti teori yang ketiga yang harus dilakukan oleh kita untuk proses pembentukan hukum itu adalah menentukan spek objeknya. Maka dalam hukum Islam itu ada objek muamalah, berarti hukum perdata. Ada objek munakahat, muamalah, hukum
bisa perdata, munakat bisa perdata. Siasa berarti hukum hukum publik, hukum privat kalau yang tadi, kalau ini siasa hukum publik berarti. Nah, jinayah hukum publik. Nah, sekarang ada lagi dalam hukum Islam itu ada hukum kontemporer. Contoh yang barusan seperti saya kemukakan, hukum kontemporer berarti hukum-hukum yang dilahirkan terbarukan karena ada problem yang mendesak untuk dikeluarkannya hukum-hukum baru. Walaupun pada satu saat seringkali nanti melahirkan dialektika hukum yang tadi saya contohkan. Permendagri menunjukkan boleh pemerintahan daerah dicopot dari jabatannya karena tidak melakukan protokol kesehatan. Itu satu. Yang kedua, misalkan yang masih trending sampai hari ini, kumpulnya seseorang, misalkan saja kemarin yang masih trending sampai hari ini, misalkan saja kasus kumpulnya banyak orang itu menjadi persoalan di satu sisi, tetapi di sisi yang lain tidak jadi persoalan. Akhirnya terjadilah pergulatan dialektika hukum seperti ini. Nah, itu bisa Anda pahamkan dan bisa ditonton di data dan fakta dan realitas yang ada hari ini. Nah, maka tiga komponen ini saya sebutkan, nah ini masuk semuanya di olah data. Jadi, kalau kita mau jujur di sini ya, penalaran hukum itu problematikanya di sini. Anda diolah data dari aspek pendekatan bahasa, dari pendekatan makna, dari pendekatan spek objek, kemudian Anda pergunakan logika hukum di sini. Kemudian pakailah penalaran hukum, gitu ya. Nah, sampai di sini kemudian lanjut. Apakah sudah sampai di sini? Tidak. Proses yang kedua yang harus Anda lakukan di skema yang pertama, ya, sebelah kanan Anda, itu apa? Pola hubungan yang dalam bahasa agama kemudian disebut dengan ilat, dalam bahasa hukum positif kemudian hukum kausalitas, sebab akibatnya. Ada nggak sebab akibatnya hukum yang terjadi, gitu ya, norma yang dipakai dengan objek yang sedang Anda diselesaikan, ada nggak pola hubungan sebab akibat? Sebab jika tidak mengandung pola hubungan sebab akibat, berarti pemilihan dan pemilahan, ya, pemilihan pasal, pemilihan perasa yang Anda lakukan, kemudian untuk menyelesaikan objek sengketa, sengketa hukum yang sedang akan Anda selesaikan dengan pilihan perasa yang Anda pakai tidak cocok, maka tidak bisa dilanjutkan. Berarti penalaran hukum salah dari aspek apa? Dari aspek hukum kausalitas yang dipergunakan. Yang dalam bahasa logika hukum kemudian dia disebut dengan ada kesalahan di logika hukum. Itu ya, atau di dialektika hukum. Nanti ada model-modelnya. Nah, yang ketiga, maka kemudian ada prinsip dasar yang ketiga itu apa? Prinsip dasar ketiga, model yang ketiga harus Anda konfirmasi, itu adalah apa? Teori penemuan hukum di sini. Ya, di sini nih. Yang dalam bahasa hukum positif, ini disebut dengan teori penemuan hukum di sini. Teori penemuan hukum. Nah, teori penemuan hukum, teori penalaran hukum itu adalah metodologinya. Teori penemuan hukum adalah prosesnya. Di sini, kalau dalam hukum Islam itu ada 13 model. Ya, ada 13 model. Tapi dalam hukum positif, itu ada yang menjelaskan, ada yang menyebutkan 5 model, ada yang menyebutkan 6 model, ada yang menyebutkan 9 model. Di sini ya, penemuan hukum ini. Nah, maka setelah Anda lakukan seperti ini, maka kemudian akan melahirkan apa? Akan melahirkan apa yang disebut dengan hazanah produk. Hazanah produk apa? Hazanah produk hukum. Jadi hukum itu selalu terupdate karena dia selalu berinteraksi dan mengayomi perilaku manusia, dan perilaku manusia selalu tumbuh berkembang berdasarkan aspek sosiologi manusia dan antropologi manusia. Oleh karena itu hukum juga nanti harus berkembang. Berdasarkan apa? Berinteraksi dengan dan menerima hukum menerima sosiologinya, dan hukum juga menerima antropologi hukumnya. Kenapa? Karena hukum ditempatkan dalam model penelitian itu, hukum bisa ditempatkan sebagai variabel independen, dan hukum bisa ditempatkan sebagai variabel dependen. Dua variabel ini dua-duanya bisa saling mempengaruhi. Nah, inilah yang disebut dengan teori penalaran hukum dalam dimensi hukum Islam.
Nah, kira-kira begitu nih. Ini slide yang pertama. Silakan sebelum saya masuk ke slide yang kedua dan ketiga, kalau keburu kita lanjutkan, kalau tidak keburu ya kita sudahi. Tapi kalau misalkan sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, kalau Anda mau tanggapan silakan. Kalau ada tanggapan terlebih dahulu. Silakan. Ya, silakan. Pak, boleh menanggapi Ya, silakan. sedikit? Silakan. Ini terkait dengan perbedaan antara hukum Islam dengan hukum positif ya. Ya. Kan dijelaskan bahwa keduanya memiliki perbedaan sumber. Kemudian perbedaan metodologi, terutama jika dilihat dari teks. Kalau sumber hukum Islam itu Al-Quran dan Sunnah, jelas. Kalau hukum positif itu adalah undang-undang. Nah, kalau dilihat dari teks, bahwa saya melihat teks dari Al-Quran dan As-Sunnah itu kan dia hidup. Nah, tidak seperti teks dalam undang-undang dia mati, seperti apa yang disampaikan Sacito Harjo. Jadi teks dalam undang itu mati dan memang sangat sulit untuk dilakukan tafsir. Nah, kemudian ketika dalam hukum Islam itu akan diundangkan gitu, adanya transplantasi hukum dari hukum Islam menjadi hukum positif. Nah, ini bagi saya cukup problematik. Kenapa? Ketika hukum Islam itu kemudian ditransplantasi menjadi hukum positif, nah ini akan ada penyempitan makna terhadap hukum Islam itu sendiri. Nah, misalkan undang-undang terkait dengan minuman beralkohol ya. Nah, itu dalam teks Al-Quran dan Sunnah kan jelas ada lafaz yang jelas melarangnya gitu, melarang terkait dengan minuman alkohol itu. Tapi dilihat dari hukum positif, tentu kita tidak bisa mendominasi satu ajaran tertentu, karena di Indonesia sendiri kan pandangan atau perspektif terhadap minuman beralkohol itu beragam. Tidak semua agama juga melarang minuman itu, juga tidak semua masyarakat di Indonesia juga itu. Nah, jadi ketika hukum Islam itu kemudian dimasukkan pada hukum positif, ini akan memiliki pengaruh yang sangat problematik juga. Nah, pertama problematik dalam hal tafsir terhadap penyempitan makna itu di Al-Quran, sumber Al-Quran itu dijadikan undang-undang, maka teks terhadap yang asalnya hidup menjadi mati. Kemudian juga problematik secara sosiologis gitu terhadap masyarakat. Nah, kurang lebih begitu, Pak. Terima kasih. Jadi begini, nanti Anda carikan di sini ya, hukum Islam yang ditafsirkan dalam mekanisme ini itu adalah bukan hukum Islam dalam dimensi hukum Islam dan dalam dimensi turunan syariah, tetapi hukum Islam dalam dimensi fikih. Jadi saya sudah jelaskan, kalau pakai analisa kuantitatif, kalau fikih katakan seperti itu ya, kalau fikih 75% itu adalah nalar manusia. Ya, 75% nalar manusia fikih itu. Ya. Tapi kalau misalkan Anda taikan ke atas, kalau Anda memahami syariah, kalau saya memahaminya, syariah itu adalah 50% nalar Tuhan, 50% nalar kenabian. Nah, maka yang diterjemahkan menjadi sebuah fikih itu adalah hukum yang diproduksi berdasarkan nalar logika hukum manusia. Nah, nanti bagaimana misalkan saja ada sebuah ketimpangan rumus yang dilahirkan, misalkan saja sampelnya barusan Homer, apakah itu misalkan haram? Anda jangan berpikir haram dulu Homer itu. Anda jangan berpikir haram Homer dulu. Homer itu harus dibuktikan dulu. Aspek apa? Aspek secara secara kesehatan, betulkah Homer itu adalah sesuatu yang memadorotkan? Itu saja dulu. Jangan dulu pikir haram dulu, memadorotkan. Nah, ini kan harus dibuktikan secara objektif, benar nggak? Nah, kenapa? Sebab nanti ada hukum itu, dalam hukum Islam itu ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama ada dimensi hakikat, dimensi yang kedua ada dimensi sifat, dan dimensi ketiga itu ada dimensi proses. Nah, maka ada 3 hal ini. Yang disebut dengan Homer yang diharamkan itu apakah dimensi hakikat, apakah dimensi sifat, atau dimensi proses. Nah, itu yang harus dipahamkan dulu. Nah, kenapa seperti begitu? Sebab dalam hukum Islam saja
pembentukan hukum khamar kemudian menjadi haram tidak langsung dengan serta-merta langsung haram. Kenapa? Karena pada saat itu berkaitan dengan apa? Dengan perilaku sosiologi manusia yang pada saat itu yang membutuhkan khamar. Akhirnya hanya mengatakan empat tahapan khamar itu la taqrabus sholat wa antum sukara. Janganlah engkau mendekati sholat padahal engkau dalam posisi mabuk. Jadi definisi hamarnya itu khomarnya itu seperti apa? Hatta ta'lamu matakulun indikatornya, sehingga engkau mengetahui apa yang kau ucapkan. Itu kan indikatornya tuh. Nah, kalau dipositivisasi, kalau mau dipositifkan mau seperti apa? Kita pahamkan bahwa kontributor hukum kita kan ada 3, ada hukum positif, ada hukum Islam, dan ada hukum Barat. Nah, itulah diramu oleh kita mau seperti apa. Maka kalau saya berpikir hukum Islam itu adalah prinsip dasarnya adalah eksistensialisme hukum. Hukum hanya dieksiskan tentang prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam ada dalam hukum positif. Itu ya? Paham ya? Gitu ya? Oke. Masih ada yang lain? Silakan. Kalau tidak ada satu lagi slide yang saya sampaikan. Coba kalau 2 slide kayaknya sedikit Pak, boleh Pak? Silakan. Ini apa yang mengganjal Pak ya? Tapi bukan benar-benar ada relevansinya dengan masalah kristalisasi hukum di Indonesia Pak. Ya. Gini Pak, saya pernah mendengar suatu kisah ketika seorang Yahudi itu melakukan zina gitu ya, kemudian dibawa ke Rasulullah. Ketika dibawa ke Rasulullah, itu kan yang berarti kan yang menjadi hakim dan penguasa di sana tuh pemimpin itu kan Rasulullah. Ya. Ternyata kan dihukuminya oleh Taurat ya, bukan oleh Al-Quran. Padahal kan kalau memang sama-sama hukumannya itu adalah kejahatan, kemudian hukum mati ya oleh Al-Quran pun hukum mati gitu kan. Ya. Nah, tapi kenapa kok di sana pada kisah itu juga ternyata kan hukum Taurat yang digunakan untuk orang Yahudi. Kemudian pernah juga, ini mohon klarifikasi juga khawatir salah, saya pernah mendengar kisah juga ketika seorang sahabat tuh menaklukkan suatu daerah, mereka dalam kuasa Islam, kemudian sahabat yang menaklukkan itu kan menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, masyarakat yang ditaklukkan itu ternyata mereka belum masuk Islam, tetapi mereka ingin dihukumi secara hukum Islam. Itu. Nah, oleh Rasulullah kemudian dalam sabdanya diperintahkan ya hukum dengan hukum mereka gitu kan, jangan pakai hukum Islam gitu kan. Cuman barangkali yang menjadi hakimnya itu kan pilihan forum ya. Yang menjadi hakimnya ya para penguasa sahabat di sana gitu kan yang terjadi. Nah, dalam konteks di Indonesia ini kan seolah-olah kan ini bertentangan gitu Pak ya. Ketika satu sisi kita mengadopsi kristalisasi hukum, dan di sisi lain sebenarnya dalam hukum dalam praktek syariat sistem hukum Islam itu seolah-olah tidak mengalami demikian gitu Pak. Mohon penjelasannya. Oke. Satu tentang Rasul ada, kalau yang pernah saya baca cerita bahwa Rasul itu dihadapkan pada 2 persoalan hukum. Yang pertama, bukan 2 persoalan hukum, 1 persoalan hukum tentang orang yang melakukan sebuah perzinahan ya, sebuah perbuatan zina. Kemudian Rasul tidak langsung menghukumi perbuatan zina itu, dia dikembalikan dulu, terus saja dikembalikan dulu sampai di akhirnya dia datang pas mau melahirkan ya, tidak boleh dihukum dulu, tidak boleh diranjam, dan yang setelah dia melahirkan kemudian menyusui, setelah menyusui kemudian juga melakukan sebuah terobosan baru lagi. Rasul, kamu menyusui sudah beres tidak? Nah, baru ada penerapan hukum. Nah, yang saya baca itu jadi hukum dipergunakan tidak langsung dengan serta-merta, tetapi lihat dulu, identifikasi dulu. Dan ada di sana, jika diranjam kemudian dia mengakibatkan kematian seorang anak yang ada dalam kandungannya, maka Rasul memahami ini tidak boleh. Tetap saja harus dihidup. Anak itu kan tidak ada anak haram jadah kan. Anak itu tetap harus dilindungi
dari celakanya anak, tidak boleh. Nah, pasca dikandung berarti 9 bulan sampai dia melahirkan dari kasus itu yang terjadi. Nah, dari 9 bulan kemudian datang lagi. Nah, dia minta rajam. Rasul tidak tidak melakukan rajam. Kenapa? Karena anak butuh aturan main hukumnya. Apa aturan main hukum? Aturan hukum mainnya adalah anak main selama berapa? 2 tahun berarti. 2 tahun berarti 2 tahun 9 bulan. Itu baru bisa dihukumi. Berdasarkan apa? Berdasarkan prioritas mana yang harus diberikan ke hukuman. Itu tetap harus berdasarkan prioritas. Mana yang lebih maslahat, mana yang memberikan dampak negatif dan positif dari apa yang telah dilakukan itu. Nah, cerita itu kan sudah jelas. Jadi hukum itu sudah menunjukkan tidak lengan dengan serta-merta hukum itu harus diterapkan. Contoh yang kedua, misalkan saja hukum ranjam itu hukum potong tangan itu tahriz hukum. Itu memang seperti itu. Jika kejadian seperti itu harus terjadi. Nah, apakah pada hari ini kemudian tatkala ada hukum potong tangan, ada yang mencuri kemudian tidak dipotong tangan, kemudian dia menjadi orang yang kafir? Tidak juga. Kenapa? Karena memang sistem hukum tidak bisa dilakukan secara individu. Sistem hukum itu harus dilakukan secara sistem. Maka kemarin sudah saya jelaskan dari awal, hukum hakim, mahkum bih, mahkum alaih itu harus menjadi satu kesatuan utuh dan tidak bisa displit satu-satu. Nah, lalu siapa yang salah? Yang salah itu bukan pelakunya, kan, katakan seperti begitu ya, karena dia sudah mau dihukum, tetapi tidak ada, kan? Tidak ada sistem hukum yang menghukuminya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah hukum Islam masuk di hukum nasional itu kemudian mencirikan menjadi hukum Islam? Nah, tadi saya sebutkan hukum Islam dalam bentuk fikih, bukan hukum Islam dalam bentuk syariah, bukan hukum Islam dalam bentuk Islam sebagai bentuk ajaran, tetapi hukum Islam dalam bentuk fikih. Kenapa? Karena yang mendominasi itu adalah logika hukum yang berkembang berdasarkan tadi sebutkan logika hukum, dari dialektika hukum, kemudian dari prosedur hukum. Nah, prosedur hukum itu kemudian didasarkan atas dasar apa? Atas dasar metodologi yang sudah disepakati bersama. Itu kira-kira ya. Para fuqaha sudah ada pendapatnya masing-masing. Dan itulah problematika. Di sinilah yang saya sebutkan ada hazanah produk. Itu ya, kira-kira ya. Ya. Maka berdasarkan eksistensialisme hukum itu eksistensialisme saja substansi dari hukum itu yang bisa dipergunakan, dan substansi dari hukum itulah yang juga bisa diterima oleh semua komponen masyarakat. Sampel saja satu lagi. Sampel yang pertama, ini yang lebih revolusioner menurut saya dalam hukum muamalah. Dalam hukum muamalah itu dalam surat ke-5 ayat ke-3 ya, surat ke-5 Al-Maidah ayat 5 atau yang ke-3. Al-yauma hillalakum. Pada hari ini telah aku halalkan makanan kamu untuk mereka, makanan mereka untuk kamu. Jadi di sana disebutkan kalimat halal itu bukan dominasi hukum halal haram. Ya, tapi halal di sana itu adalah kesepemahaman antara kaum, katakanlah kaum mau di-split ya. Semua komponen. Jadi tidak halal dalam dimensi ekonomi tidak didasarkan atas dasar apa? Kehalalan yang dimasukkan dengan berkontradiktif dengan haram. Tetapi halal di ekonomi itu adalah at-thayyibat, kesepemahaman bahwa mana yang baik, mana yang sehat dalam bahasa kita. Maka halal di sana harus diterjemahkan bukan halal dalam bahasa hukum jadi haram, bukan, tetapi harus diterjemahkan sesuatu yang sehat bagi kehidupan umat manusia. Nah, tetapi ini belum bisa dipahami oleh kita semua, tapi Rasul sudah menjelaskan begitu. Nah, maka dalam Al-Qur'an juga kalau kita pakai tekstual ada kalimat kulu. Ya Yohannasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Cek oleh Anda sekarang dalam surat Al-Baqarah itu. Ya Yohannas, wahai manusia, kulu, makanlah oleh kalian. Mukhotobnya siapa? Manusia. Ya Yohannas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah oleh kalian wahai manusia yang halal dan yang thayyib. Yang halal di sana bukan yang haram, bukan orang manusia namanya juga. Nah,
ayat yang selanjutnya itu disebutkan bukan manusia yang umum, tetapi manusia yang secara spesifik. Spesial manusia yang secara spesifik, ya ayyuhalladzina amanu kulu ya mimma rozaqnakum. Nah, orang yang beriman itu tidak halal lagi, tetapi mimma rozaqnakum. Ada sebuah keyakinan teologi. Apa yang dia makan itu adalah bagian dari proses dialog antara ketuhanan dan kemanusiaan dengan kalimat mimma rozaqnakum. Nah, itu. Nah, nanti ada lagi dialog tentang definisi kaidah hukum. Kaidah hukumnya apa? Al amalu bil am qoblal mukhassas la yajuju. Nah, itu nanti dialog lagi, ada penalaran hukum lagi. Tapi saya tidak akan mencermati sampai di sana ya. Saya memberikan pengantar kepada Anda, inilah model hukum Islam yang bisa diterapkan dan bisa dilakukan oleh kita semua. Nah, kira-kira di sana ada lagi. Nah, sungguhnya ini ada 2 slide lagi. Oke, kita sambung agak cepat sedikit ya. Satu lagi nih. Nanti minggu depan kita dimensi penalaran hukum dalam dimensi hukum positifnya. Sekarang ada hukum Islam. Nah, sekarang ya. Nah, sekarang di sini nih. Penemuan hukum. Ya. Penemuan hukum itu atas dasar mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan realitas hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, penemuan hukum ini Anda cek, dia harus mempergunakan metodologi. Ya, menemukan hukum itu tidak langsung dalam bahasa Sunda panggih kemudian diterapkan, tidak. Menemukan hukum itu baru sebatas mengidentifikasi, mengumpulkan data. Setelah mengidentifikasi, mengumpulkan data, kemudian harus mempergunakan metodologi tertentu. Nah, maka metodologi tertentu itu kemudian melahirkan apa? Melahirkan fikih. Nah, Anda cek sekarang. Kalau fikih itu bagaimana? Nah, fikih itu disebut dengan kesimpulan hukum. Itu ya. Fikih itu disebut dengan kesimpulan hukum. Jadi kesimpulan hukum itu didasarkan atas dasar metodologi tertentu, metodologi hukum tertentu, didasarkan dari data-data yang ditemukan, disebut saja penemuan hukum. Nah, kalau kita mempergunakan cara menemukan hukum, maka harus diawali dari problem, dari masalah. Ya, jadi kalau dalam bahasa hukum positif itu kemudian disebut dengan case law itu. Jadi masalah. Nah, maka dari masalah itu kemudian Anda turunkan mana normanya. Yang dalam bahasa hukum Islam kemudian disebut nasnya mana. Nah, kan gitu. Nah, maka di sini kan langsung muncul Quran dan al-hadis. Nah, dalam hukum positif berarti di sini ambil sumbernya, sumber hukumnya. Berarti hukum positif. Nah, masuk ke sini, istidlal berarti dia penalaran hukum. Ya. Kenapa dia disebut dengan penalaran hukum? Karena dia gitu didasarkan atas dasar konfirmasi problematik antara masalah dengan nas dengan dialektika para ahli hukum. Maka nanti proses istidlal itu didasarkan atas dasar alur mengidentifikasi masalah. Yang kedua adalah mencari hukum asal. Sebab nanti jadi indikator antara nas dengan hukum asal, menjadi indikator kebenaran kesimpulan hukum. Nah ya, nah Anda lihat di atasnya, metodologi berarti dia kemungkinan ada 2. Jadi di bawahnya ada sebagai sebuah proses, ke sini ada sebagai sebuah metode. Nah, maka identifikasi dari penemuan hukum itu harus dipahami didasarkan atas dasar konsep, zat, sifat, dan proses. Gitu ya. Nah, ini spesifikasi yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi penemuan hukum itu selalu saja dilihat apakah zatnya ini memang benar seperti begini, sifatnya benar seperti ini, prosesnya benar seperti begini. Nah, maka nanti metode yang digunakan berarti disebut saja diturunkan menjadi sebuah proses pendekatan. Pendekatan itu didasarkan atas dasar pendekatan analogi. Ya, ada berapa teori pendekatan analogi? Pendekatan analogi itu ada yang disebut dengan teori kias, kan gitu ya. Pendekatan tujuan berarti ada pendekatan yang disebut dengan teori maslahah, teori sarun manqoblana. Kalau pendekatan waktu berarti ada disebut dengan istisab dan istisa. Pendekatan tempat, Anda cek berarti ada teori orof, ada teori al-adah muhakamah.
Pendekatan keadaan berarti ada teori sadu dzari'ah, fatu dzari'ah. Itu kan tempat. Nah, keadaan ijma, kemudian ada ijma sahabat, ada fatwa sahabat, teori fatwa sahabat, dan ada teori ijma. Ijma itu ada dua, ada ijma sukuti dan ada ijma takrir. Nah, Anda lihat komponen ini dalam hukum Islam itu ada sekitar 13 model. Dalam hukum positif itu ada yang menyebutkan ada yang 5 model, ada yang menyebutkan 6 model, ada yang menyebutkan 9 model. Nanti minggu depan saya jelaskan. 5 model, langkah-langkah untuk penemuan hukum, langkah-langkah untuk penalaran hukum dalam hukum positif. Itu ada 5 model, ada 6 model, ada 9 model. Nah nanti yang 13 model ini itu langsung di sini. Di sini ya. Nih, dari slide yang di sini proses mengidentifikasi, kemudian Anda masukkan seperti begini. Nah, ini kan jadi pilihan. Jadi hukum itu tidak bisa langsung dengan serta-merta langsung haram, mubah, makruh, tidak, tapi harus melalui proses. Inilah alur yang harus dipahami oleh kita semua. Nah, nanti kesimpulan hukum itu maka melahirkan setiap kesimpulan hukum itu pasti dikonfirmasi dengan standar norma yang awal dan dengan hukum asal awal. Hukum asalnya apa? Nah, hukum asal awal itu ini di sini. Kalau zatnya hukum asalnya adalah haram, maka hukumnya begini berarti haram. Kalau sifatnya asalnya di sini kan, sifat yang haram itu adalah sifatnya, yang halal itu adalah sifatnya, maka di sini bisa jadi alternatif boleh. Kalau caranya haram, halal, pilihan, bisa jadi boleh. Nah, ini pilihan-pilihan. Maka penalaran hukum itu adalah pada dasarnya adalah pilihan-pilihan, ya. Dan nanti setelah ditetapkan berarti dia tidak lagi pilihan karena dia sudah jadi prosedur hukum. Nah, kalau sudah jadi prosedur hukum maka dia jadi produk. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan produk fikih. Maka tadi saya sebutkan di awal, setiap putusan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan itu harus didasarkan dengan model prosedur hukum. Prosedur hukum itu diawali dari, gitu kan, logika hukum dan dialektika hukum, dan jadilah prosedur hukum yang bisa dicek oleh pencari keadilan apakah sebuah produk hukum yang diproduksi oleh hakim itu benar ataupun tidak benar, katakan seperti begitu, itu melalui mekanisme dua pertimbangan ini. Jadi cross check terhadap norma yang awal, dan yang kedua adalah terhadap hukum asal. Nah, kira-kira 13 model hukum Islam itu seperti begini. Nanti minggu depan saya jelaskan tentang penalaran hukum melalui hukum positif seperti apa. Dan saya harapkan Anda pahamkan dulu hukum Islam sebelum ke hukum positif, sebab nanti di hukum positif juga tidak jauh beda, persis sama. Nah, ini peta konsep yang harus Anda pahami. Sampai di sini, silakan kalau masih ada tanggapan, tapi kalau tidak ada tanggapan, kita sudahi sampai di sini. Terima kasih. Ya, siap. Mudah-mudahan Anda bisa paham dan Anda banyak baca buku, banyak memetakan konsep tentang hukum positif dan hukum Islam. Mudah-mudahan menjadi bersinergi dan Anda memiliki dua kemampuan yang berbeda dengan yang lain. Sampai di sini pertemuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.